Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang perubahan sosial dan pangan. Berbicara perubahan sosial secara prinsip, ini pernah dikemukakan oleh salah seorang ahli sosial, yakni semuanya itu akan berubah karena yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri. Bagi umat Islam tentunya dalam Al-Quran satu ayat mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah satu kaum jika kaum tersebut atau kecuali kaum tersebut yang mau mengubahnya. Bahkan dalam kehidupan pribadi kita sebagai individu, organ kita itu butuh perubahan ya. Kalau kita kaitkan dengan gizi misalnya dengan pangan, kalau seandainya organ kita hanya diberikan satu minum terus misalnya, atau makan terus, kasih nasi terus misalnya, tanpa berganti-ganti menu, tentunya itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya ya, tubuh kita ini. Itulah kenapa bahwa memang segala sesuatu ya dalam kehidupan itu pasti mengalami perubahan dan butuh perubahan ya. Kita pun sebagai individu butuh yang berubah, butuh yang berbeda, karena akan terus berubah sesuai dengan usia manusia kalau berbicara tubuh. Kemudian mengenai kenapa sih muncul perubahan sosial, di slide mungkin yang udah di Ibu Ai berikan ya, banyak para ahli yang mengatakan ataupun tentang teori-teori dari perubahan sosial itu sendiri. Silakan untuk teori tinggal Anda baca saja. Nah, mengenai perubahan atau bentuk-bentuk perubahan sosial itu, yang pertama adalah ada yang sesuai dengan waktunya, cepat atau tidak. Kalau yang tidak cepat ataupun yang lambat itu disebut dengan evolusi. Sedangkan kalau yang cepat adalah revolusi. Ini juga banyak para tokoh yang berbicara tentang teori evolusi, tentang perubahan yang bersifat lambat dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan pandangan-pandangan dari tokoh tersebut. Bahkan ini juga ada yang penting mungkin yang sesuai dengan bahasan kita adalah bagaimana yang perubahan yang terjadi pada sistem mata pencaharian ya, dari berburu dan akhirnya menuju pertanian, kemudian lahirlah masyarakat industri yang sekarang, yang tentunya juga ini memberikan satu tatanan perubahan yang begitu besar ya pada setiap manusia di dunia. Secara umum lagi juga memang adanya perubahan sosial dalam masyarakat itu karena memang diawali dari perubahan masyarakat dari yang paling sederhana kemudian ke masyarakat yang modern. Yang sederhana ini lagi disebut dengan tradisional. Kalau saya sering mengatakan di mata kuliah lain misalnya, munculnya masyarakat tradisional itu diawali oleh satu kehidupan sosial masyarakat yang primitif, kemudian menuju masyarakat yang feodal ya. Kemudian muncullah modern. Munculnya masyarakat primitif kalau dalam sejarah adalah masyarakat prasejarah, yaitu manusia purba atau manusia yang masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian juga masyarakat yang feodal adalah masyarakat yang tinggal dalam sebuah sistem yang disebut dengan kerajaan gitu kan, seperti itu. Tapi kalau berbicara secara umum bahwa munculnya modern ya, yang itu bersamaan dengan bergantinya sistem sosial dari feodalisme ke modern. Masih ingat mungkin dengan masa revolusi Prancis ya, yang diawali oleh adanya revolusi industri, adanya Renaissance dan
humanisme itu adalah bagian dari satu perubahan sosial yang hari ini disebut dengan modern. Budaya modern ini adalah budaya yang dari sisi penggunaan alat teknologi ya, dari yang awalnya hanya benda-benda tradisional kemudian menjadi mekanik atau mesin, karena munculnya revolusi industri kan setelah juga ditemukannya mesin gitu kan, sehingga ya berubah total, perubahan industri ya, manusia dari masyarakat. Kalau dari sisi mata pencaharian berubahnya, bergesernya sebagian masyarakat dari pertanian ke masyarakat industri atau dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Mungkin Anda sebagai yang fokus di bidang gizi bisa menganalisis nanti di kedepannya ya, bagaimana sebenarnya pada pola makannya itu bagaimana kan, nanti juga ditugaskan tolong ya. Jadi berubah, tolong, ini tugas pertama dari saya untuk kelas ini berarti ya. Yang paling sederhana adalah begini, saya minta Anda setiap individu nanti menjawab pertanyaan saya dengan bukti-bukti yang ada ya, berubahnya sistem tradisional ke sistem modern ya. Itu pertama. Yang kedua, berubahnya dari masyarakat pertanian atau agraris ke masyarakat industri. Nah, bagaimana dua perubahan itu terhadap pola makan manusia ya. Oke, itu ya. Jadi ada tugas yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah manusia di dunia ini mengalami modernisme ya, sampai ditemukannya berbagai macam alat-alat mesin yang canggih-canggih yang sekarang sudah disebut revolusi industri yang ke 4.0 ya. Itu kan terus mengalami perubahan yang tidak bisa kita prediksi. Nah, yang kedua, tugas yang kedua juga adalah, nah bagaimana sekarang gitu kan, dengan pada pola makan sekarang dari modern ya, dari awal modern sampai sekarang berarti ya, bisa dikatakan masa revolusi industri keempat, maupun saya ada istilah lain, seorang sosiolog juga mengatakan setelah manusia itu mengalami masa kejenuhan ya dengan modernisme, muncullah istilah postmodern ya. Jadi ada zaman, menurut seorang tokoh Anthony Giddens itu mengatakan postmodern. Jadi setelah modern, pasca modern. Itu yang terjadi adalah ya bagaimana masyarakat yang tergantung pada pikiran yang rasional, yang logis, dengan bantuan-bantuan mesin-mesin teknologi komputer ya. Di tahun 70-an sampai tahun 90-an. Itu bahkan bagi bangsa barat tahun 70-an itu sudah berakhir masa modern ya. Dari tahun 70, 90 sampai sekarang itu sudah ke masa postmodern, di mana kebutuhan akan masyarakat, akan kebutuhan manusia itu kembali kepada hal-hal yang di luar akal pikiran, yang rasional. Jadi mungkin begini, saking ku canggihnya teknologi, saking ku canggihnya temuan-temuan manusia yang awalnya logis ya, mesin hidup, motor jalan kan gitu ya, listrik hidup, televisi, sampai akhirnya orang melihat orang di televisi dari jauh kan, itu masih agak logis gitu kan. Tapi coba kalau kita lihat setelah munculnya HP ya, sekarang ya sudah ke internet. Bahkan ketika dulu ada SMS saja di awal-awal, itu kan secara logika mana mungkin kita mengirim pesan ke seseorang yang jauh kok bisa langsung keterima. Apalagi dengan hal-hal yang terjadi di perkembangan dunia maya kan gitu. Itu kan temuan manusia modern, tetapi saking kecanggihnya temuan tersebut sehingga itu akan berdampak pada satu tatanan pikiran di luar nalarnya gitu kan. Jadi manusia modern itu menghasilkan sesuatu melalui akal pikiran, tapi hasilnya itu di luar akal pikiran. Sekali lagi saya ungkapkan ya,
Ini pernyataan saya. Manusia modern itu menemukan sesuatu atau menciptakan sesuatu dari akal pikirannya, tapi hasilnya itu sesuatu yang irasional. Ya contoh internet gitu kan, teknologi informasi. Jadi orang itu, manusia itu, atau hasil karya manusia itu, kecerdasannya atau kecerdasan manusia itu ya, dapat menghasilkan sesuatu yang mungkin di luar dugaan bahwa akan seperti ini. Sehingga semua tatanan kehidupan manusia di era sekarang ya, yang Anthony Giddens sebut adalah postmodern, adalah bagaimana manusia itu ingin kembali lagi pada sesuatu yang tidak ada, yang tidak dimiliki pada masa modern ya. Karena sangat rasional ya, mereka itu logis. Orang-orang modern itu materialis maksudnya. Bahkan munculnya paham-paham ateis itu kan karena perkembangan modern gitu. Karena saking logisnya pikiran manusia sehingga yang dianggap irasional itu dihilangkan. Sehingga bagi sebagian masyarakat barat, agama tidak penting. Nah sekarang kalau Anda lihat fenomena sosial di dunia barat ya, dengan berbondong-bondongnya manusia yang masuk ke agama, terutama perkembangan agama Islam di dunia barat itu semakin besar, karena memang akhirnya manusia butuh lagi hal-hal yang rasional. Dari sisi keyakinan adalah agama kembali lagi mungkin penting bagi masyarakat sekarang ya, setelah modern itu banyak yang ateis, yang materialis. Nah dalam kehidupan tatanan sosial teknologi informasi juga mengalami masa-masa yang sangat di luar batas kewajaran akal pikiran ya. Jadi semakin canggih, semakin cepat, semakin tak terduga. Nah saya minta coba saya ulangi lagi ya. Tadi saya menyuruh Anda untuk membuat satu tugas dengan menganalisis ya, bagaimana dampak dari perubahan sosial dari tradisional ke modern. Yang kedua dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Yang ketiga dari masyarakat modern ke masyarakat postmodern ya, atau setelah modern zaman sekarang. Nah, ketiga hal itu coba Anda analisis apa dampaknya terhadap perubahan sosial dalam ngiji tangan. Untuk kelas Robi ya, itu hari ini dijawab via email kosadi86@gmail.com. Hari ini nanti di grup WA saya sampaikan jelasnya lagi ya. Oke, untuk kelas yang lain nanti akan saya sampaikan di momen yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.